Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beauty Azhara Asfalsa Sirabina, biasa dipanggil Betty, dari kelas 10 IPA 2 absen 6. Hari ini saya akan membahas materi tentang biografi. Secara gambaran umum, kalian pasti pernah disuruh untuk membaca biografi saat SMP. Nah, biografi ada macam-macam, ada biografi tokoh, ada biografi idola kesukaan kalian, biografi artis TikTok, atau biografi selebriti, atau juga biografi artis yang kalian sukai. Nah, untuk biografi tokoh itu ada Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, R.A. Kartini, dan sebagainya. Untuk idola, itu biasanya idola yang kalian sukai seperti bisa NCT Dream, bisa BTS, atau juga seperti saya suka Kim Taehyung. Nah, untuk aktris-aktris atau yang lainnya itu biasanya yang dari Indonesia saya paling suka dengan Maudy Ayunda. Nah, setelah kalian mengerti, saya akan memberi pengertian tentang biografi. Biografi terbagi menjadi dua kata, yaitu bio dan juga graf. Bio yang berarti hidup, graf yang berarti tulisan. Maksudnya, biografi yaitu tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Nah, biografi juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ditulis oleh orang lain, yang kedua ditulis oleh diri sendiri. Yang maksudnya yang pertama ditulis oleh orang lain yaitu seperti biografi Insinyur Soekarno atau B.J. Habibie. Nah, untuk biografi yang ditulis diri sendiri biasanya itu seperti biografi saya atau diri kalian sendiri. Nah, selain itu ada hal-hal yang dibicarakan atau hal penting yang selalu terdapat di biografi. Yang pertama, ada data pribadi tokoh dimulai dari nama, latar belakang, riwayat pendidikan, hingga riwayat pekerjaan. Yang kedua, hubungan tokoh dengan kerabat atau teman dekat atau dengan keluarga. Maksudnya itu seperti biasanya dalam biografi dicantumkan nama-nama kerabat dekat seperti orang tua, adik, kakak, atau yang lainnya. Yang ketiga, ada prinsip hidup, cita-cita, dan juga perjuangan. Biasanya apa yang ingin dicita-citakan oleh tokoh biasanya akan tertulis atau perjuangan yang telah dilakukannya. Yang keempat, hasil perjuangan yang belum tercapai dan juga yang telah tercapai. Yang kelima, karya atau prestasi yang telah dicapai dan dikenang hingga saat ini. Jadi itu seperti pencapaian yang sampai sekarang telah dikenang. Nah, setelah itu ada bentuk-bentuk dari biografi. Bentuk-bentuk dari biografi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada berupa baris kalimat, yang kedua berupa buku. Yang berupa baris kalimat biasanya kalian jumpai di buku paket atau internet. Contohnya B.J. Habibie. Nah, yang kedua yang berupa buku itu menceritakan suatu riwayat kehidupan seseorang yang kemudian dibukukan. Contohnya seperti Habis Gelap Terbitlah Terang yang menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak-hak wanita pada zaman dahulu yang bisa membuat sekarang wanita bisa bersekolah dan juga bisa mengerjakan pekerjaan selayaknya laki-laki dan juga bisa bekerja. Nah, selain itu ada juga biografi yang berbentuk fiksi dan non-fiksi. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya biografi yang berbentuk fiksi itu sesuai fakta atau kenyataan, tetapi ditambahkan imajinasi dari sang penulis. Contohnya seperti Negeri Lima Menara yang ditulis oleh Anwar Fuadi
Yang kedua, Sepatu Dahlan yang ditulis oleh Krishna Paticara. Yang ketiga, Mimpi Sejuta Dolar yang ditulis oleh Albertine Endah. Nah, ada juga yang non-fiksi. Non-fiksi itu ditulis sesuai kejadian kenyataan. Contohnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu dengan sesuai kenyataan dan juga urutan-urutan kejadiannya runtut. Setelah itu ada manfaat dari membaca biografi. Yang pertama, muncul kesadaran diri bahwa kita harus selalu belajar agar berhasil seperti mereka. Maksudnya, dari kita membaca biografi, kita bisa memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa berhasil seperti tokoh yang kita baca. Yang kedua, tumbuh rasa bangga kepada pahlawan di bidang apapun. Jadi kita akan bangga terhadap pahlawan-pahlawan yang sudah mendahului kita dan juga memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman hidup bahwa suatu keberhasilan dapat diraih dengan bekerja dan pengorbanan. Maksudnya, dengan kita berusaha, berkorban, dan juga berdoa, kita dapat meraih suatu keberhasilan yang ingin kita capai. Setelah itu ada struktur dari biografi. Struktur dari biografi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orientasi, setting atau dalam bahasa lain aim, yang berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Maksudnya itu, orientasi itu pengenalan dari suatu cerita. Jadi, pertama kalian membaca biografi, pasti kalian akan dikenalkan dengan nama dari biografi yang kalian baca, kapan, di mana, dan siapa biografi yang kalian baca. Yang kedua, kejadian penting. Nah, kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Maksudnya itu sesuai dengan urutan waktu. Jadi dari kejadian satu ke kejadian lainnya itu saling berkaitan satu sama lain. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi berisi tentang simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Maksudnya itu simpulan dari biografi tokoh yang kalian baca. Dan juga reorientasi ini bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Nah, sekarang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini digunakan untuk mengganti penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh seperti ia, dia, atau beliau. Contohnya, Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau, nah kata beliau ini untuk mengganti nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Maksudnya, menggunakan kata kerja tindakan itu seperti yang berhubungan dengan fisik, contohnya belajar, membaca, menulis, ataupun berjalan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata adjektif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Jadi menjelaskan secara rinci atau yang secara lebih detail sifat-sifat tokoh.
Antara lain yang mendeskripsikan watak tokoh seperti jenius, rajin, atau ulet. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan, dipilih, dan sebagainya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Maksudnya kata kerjanya ini bersifat mental. Contohnya seperti menghormati, memahami, menyetujui, dan juga menginspirasi. Yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Maksudnya dari ini itu menggunakan konjungsi urutan waktu atau kronologis. Contohnya seperti sebelum, sesudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, dan yang lainnya. Selain kaidah kebahasaan, ada juga ciri-ciri biografi. Nah, dari ciri-ciri biografi ini akan memudahkan kalian untuk mengenali apakah ini teks biografi atau bukan. Ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari orientasi, peristiwa atau permasalahan, dan orientasi. Yang kedua, berisi informasi berdasarkan pada kenyataan dalam bentuk narasi. Jadi, informasi ini tuh sesuai dengan kenyataan atau kejadian yang nyata dan dituang dalam bentuk cerita. Yang ketiga, faktual atau kenyataan berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang patut diteladani. Jadi itu kenyataannya tuh pengalaman hidup seseorang yang seperti contoh-contohnya tuh tokoh revolusi yang patut kita teladani. Nah, dari materi biografi yang hari ini saya sampaikan, apakah kalian sudah mengerti apa itu biografi? Dari definisi, terus struktur, jenis, kaidah kebahasaan, dan juga ciri-cirinya, apakah kalian sudah mengerti? Nah, dari kesimpulan saya mengenai materi hari ini, yang pertama yaitu biografi itu selalu menceritakan tentang peristiwa atau kehidupan seseorang yang berdasarkan sesuai kenyataan. Nah, yang kedua, biografi tidak selalu tokoh, tapi juga bisa tentang idola kalian, artis, selebritis, atau juga selebgram yang kalian sukai. Nah, dari materi hari ini saya akhiri. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung dan kurang pantas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.